Aduh, oke. Hey, what's up? You're watching Sip Sip with Egan and I am with Sky. Macam mana sebut kau punya full name? Jinyo Bengwei. Jinyo? Ya, actually itu spelling dari grandfather saya dari China. Oh, really? Ya, saya tidak third generation lah. Saya punya baru juga kau ni? Ya, tidak lama juga. Saya punya grandfather dari China. Dia kawin sini, lepas tu dia banyak anakan. Saya punya bapak lah. Dia tidak pernah belajar punya orang bah. Jadi dia pergi hospital sana, masalahin. Dia sebut lah. Jadi saya punya bapak punya abang beradik semua kan lain itu spelling. Ngam itu orang dengar apa, dia tulis saja lah. Jadi saya punya bapak Cinyo lah jadi. Cinyo? Ya. Sangat lain kan? Dari sekolah rendah, saya punya cikgu Melayu pun tidak pernah sebut tuh. Apa macam mau sebut? Karena tiada bah itu ejaan. Macam? Okay, Sky is the person behind Afraid Clothings. Underground scene punya orang. A very interesting subject hari ni. Saya sebenarnya tidak berapa kenal dia, but I follow him on Instagram, and if you follow him, you will find very interesting pictures. Right. And he is a very macam mana socially conscious person. Naik Bukit Botak and dia dapat tahu yang itu tempat tidak berapa bersih, and then he took the effort to clean it up. So saya rasa sangat how you say, membanggakan, but at the same time yang kenapa why I mean yalah ada dia punya cerita lah. So hari ni saya mau kenal kau. Boleh. Tidak masalah. Okay, kita pergi your Bukit Botak dulu. Oh, belakang lagi. Belakang saya ya. mau belakang lagi. Macam your involvement sama underground scene. Apa kau buat sama apa? How did it started? Memang kau minat underground punya? Underground scene ini underground scene. Cakap lagu lah start saya dari dengar. First saya dengar punya band Slipknot. First album 1999. Okay. Actually next year baru saya start dengar lah. Masa 2000, masa tu saya umur 13 dari saya punya abang. Berapa umur kau sekarang? Saya sekarang 33 sudah. Okay. Ya. Wow. So far okay. kira lah kalau kau start dari music scene yang saya suka, memang start dari Slipknot lah. Yang betul-betul bawa saya suka lagu begini, dengar. Lepas tu actually ada satu musim mungkin kawan yang saya campur, saya tidak berapa dengar lagu metal sudah, tapi saya more to English song and musim pop punk, punk rock. Lepas tu pelan-pelan saya balik lagi yang metal, yang undergroundnya song lagi. Wow. Actually lagu saya tidak pilih lagu dengar apa, saya boleh dengar dari techno, metal, punk, yang relaxing punya lagu yang bunyi hujan-hujan, piano, semua saya okay. Karena saya suka music, saya tidak limit sendiri untuk dengar satu kategori punya lagu saja. Okay. Kau punya minat music, is that the thing yang bawa kau pergi designing all these t-shirts apa semua? Ada juga. Macam mana? Okay, kau cerita sikit pasal tu. Macam mana kau boleh involved with t-shirts pula lepas? Actually dari kamu saya start cakap yang dari mana kau suka lah? Dari apa macam saya start clothing? Let's say OB gitu kan? OB. Shepherd Ferry. So banyak orang tidak tahu background dia apa bah. Macam juga Afraid Clothings.
Diorang selalu nampak kalau budak underground scene mesti ada satu orang mesti ada pakai itu satu baju. But what is afraid? What is apa macam mana kau boleh timbul sama itu barang? Apa history dia apa supaya orang bila dorang pakaikan diorang tahu bah ini maksudnya begini. Actually, Afraid clothing quite funny lah starting ini clothing line. Actually dari saya sekolah menengah memang evolve banyak brand yang saya suka lah, macam musim saya memang Evisu, Puffing Ape, begitunya streetnya dia kira hip hop lah. Masa tu memang saya pernah fikir mau habis sekolah saya mau keluar satu brand, tapi itu brand bukan Afraid clothing. Nama Box Boy. Memang lucu lah, ada sendiri lukis-lukis yang 4 segimnya. Lepas tu masa saya start kerja sudah masih tiada saya start kerja memang gaji rendah lah. Mana kau kerja? Di sama family. Sama family. Ada family business lah. Ya, family business tapi gaji tidak tinggi lah. 3 sampai 400 saja satu bulan. Kau balik pun makan lah. Ya balik begitu makan juga lah. Ya, balik makan, balik tidur sama juga. Lepas tu sampai saya start dari 2010-2011 itu rasa mau keluar sendiri punya brandnya, hati kan datang balik lagi. Tapi tiada directionnya. Tiada direction, langsung kosongnya, nama pun tiada punya. Ada satu malam saya stay sama abang saya, minum-minum lah. Ada mabuk-mabuk sedikit sudah lah. Suddenly itu ide come out. Saya kasih tahu sampai abang, mari kita buat satu brand. Dia cakap, oke bah, apa nama mau simpan? Itu nama Afraid Clothing kan terus keluarnya. Tiada fikir, tiada idea, semua tiada. Saya cakap, Afraid Clothing lah. Dia pun dengung. Lepas tu, bah. Kenapa nama dia Afraid? Afraid Clothing, dia tahu, dia macam something tell you to do, put this name. You just following your feelings lah. Ya, dia kasih tahu, saya mau ini nama. Baru Afraid Clothing punya nama keluar sudah, konsep idea mau sudah lah. Jadi saya Afraid Clothing actually dia punya konsep mau to, saya punya slogan lah, sendiri punya slogan lah. Build something you afraid. Jadi ganas. Jadi saya punya barang yang ganas punya. Something yang kau tengok kau takutnya barang lah. Jadi memang ganas lah. Tadi first logo design. Ini Afraid Clothing history, Afraid Clothing memang simple kan. Ini dia punya ini logo kan. Actually apa ni barang ni? Tidak tahu kan kau? Ini saya lupa sudah bagaimana punya cannibal makan orangnya. Dia punya ketua kampung paling tingginya, dia saja boleh pakai ini fork untuk makan mata. Dia saja boleh pakai. What? Ya, something lah. Banyak orang tidak tahu ini barangnya. Kau boleh pergi Google dulu. Saya kan macam tulang pirate ke apa? Tidak, dia cannabisnya. Fuck man. Ya. Kau pergi cek. Dari mana? Apa Brazilnya kan ni? Saya kurang pasti sudah, tapi saya punya designer yang tukang buat ini logonya. Saya kasih dia ide begini-begini. Saya cakap memang mau takut lah, bikin orang takut. Kita saya pun risau sih. Ya. Cannibals punya barang deh. Makan matamnya. Bukan makan apa. Makan mata dia, kau tengok dia punya fork macam 4 begini punya. Untuk cucuk masuk, tarik mata keluar. Yes. Saya rasa ini macam tidak pernah saya explain kasih orang lagi ini barang. Ya. This is the first time. This is the first time. Begitu dari 2012, 8 tahun sudah. Baru saya betul-betul explain kalau punya barang ni. And apa lagi desain kamu yang kau ingat yang interesting? Interesting ah. Saya rasa one of my favorite lah sama local band 4AG punya. Yang 4AG. Chinese Zombie tu. Dia quite unique lah. Karena di Malaysia scene kan jarang bah Chinese man metal. Betul loh. Rare tu, jarang tu. Itulah lepas tu dia orang punya design pakai Chinese Zombie lagi. Lepas tu ada kita. Saya pernah baca pasal 4AG di Bandwidth, I think. Itu magazine. Actually quite unique tu itu band. Mana sudah sedang? Masih aktif juga tu.
masih aktif juga doh. Dia orang biasa pergi show yang pernah juga orang invite dia orang pergi yang kawinnya nyanyi juga doh. Betul bang. Ya, jadi dia orang Dia versatile lah, apa-apa pun boleh. Dia orang mau kira artis kah musik yang memang musiknya orang lah, dia tidak juga stuck di satu kategori aja. Macam banyak di underground scene saya nampakkan banyak dia orang lock dia orang sendiri di satu kategori bah. Actually kalau bagi saya lah musik kan kau boleh try bah semua. Actually apa macam mau cakap apa? Jangan limit sendiri pak. Betul, betul. Saya buat barang saya tidak suka limit sendiri. Okay. That's very good. Okay, ada tu barang saya mau tanya. Maybe a bit sensitive. Okay, kita pergi bangsa. Bangsa, okay. I think majority di Sabah bila dia nampak Chinese bikin business kan, and then itu business okay, terus dia orang akan cakap biasalah dia orang Cina banyak duit mah, kalau buat apa barang mesti jadi punya. Apa kau punya statement pasal tu? Habis saya tengok macam banyak juga kita punya youngsters yang bumi, yang bajau, yang dusun, kadazan mau start business kan, tapi they have this mentality bah. Itu yang bikin saya kerikitan. Macam alah kita kampung-kampung saja bah. Tidak macam diorang. Diorang Cina boleh lah. Ini ya, saya rasa bukan bangsanya masalah bah. Saya rasa mindsetnya masalah. Very mindset. Kau cakap saya successful buat saya punya business, saya punya baju. Since 2017 atau 2018, saya punya everything drop. Habis, kosong. Dekat kosong lah. Saya punya kedai tutup. Saya punya Afraid Clothing stop. Jadi kau cakap Chinese buat apa akan jadi? Tidak juga. Betul lah. Before that, time kau masih rolling lagi Afraid Clothing, adakah kau punya masalah yang kau boleh cakap sama macam orang biasa? Ada juga, memang ada doh. Masalah, memang setiap bisnis kau run kan, memang ada masalah dia punya apa. Tidak kira apa bangsa kau. Ini bisnis tidak limit bangsanya apa. Masalah, biar saya Chinese, saya buat bisnis, memang saya kena itu masalah juga. Kau bangsa lain sama juga, pandai kena juga doh. Jadi kami yang mindset, apa macam kami mau pergi buat ini brand, apa macam kita mau jalan jauh, apa macam kita mau fix semua barang, itu masalah. Jadi saya tidak rasa masalah bangsa lah. Jadi alasan itu. Ya alasan tuh. Saya rasa alasan kamu orang cuba bagi alasan sendiri pergi kalah. Betul. Ya. Betul. Because saya penat. Saya tengok orang yang memang dia lah macam saya lah. Saya buat baju brand saya sendiri lah. Actually saya tengok banyak local punya brand. Saya tidak dapat menang di orang juga. Saya rasa saya kalah juga. Tapi bagi saya tidak fight sama orang. Saya punya brand saya keluar. Money not my first. Saya mau dapatnya barang. Saya mau buat something saya suka. Jadi dia untung duit atau tidak belakang kira. Saya buat something saya suka dulu. Karena saya percayakan masa kau enjoy satu barang kau buat, kau akan satu hati buat. Masa itu memang itu barang akan jadi bagus loh. Kalau kau fikir kau mau untung duit, kau mau untung duit, kau tidak akan jadi tuh itu barang. Saya punya mindset lah. Siapa kau punya kira idol lah? Siapa yang kau punya reference selalu? So benda macam ni saya pernah nampak kok. Masuk kau cakap siapa yang bawa saya keluar mau buat macam brand okay, sendiri. let's say kau buat design, kau imagine kau punya brand. Who's the next designer yang kau rasa macam Taiko gitulah? Designer. Actually saya tiada apa designer yang saya special suka punya. So kau buat ikut ke apa yang kau fikir masa lah. saya punya feeling. Apa saya punya Afraid Clothing kan design kan quite funny juga lah.
macam mungkin bagi sedikit hint lah. Actually saya planning comeback soon lah. Afraid Clothing. Really? Tapi saya tidak tahu bila lah. Okay. Tapi memang kita tunggu ini. Saya punya hati start mau jalan balik sudah. Biar sama juga. Saya mau enjoy itu momen Ada lagi. api balik sudah lah. Ada api sudah. Actually mati lama sudah. Sekarang mau keluar balik lagi. Saya punya desain kan dari masa tuh apa feeling saya. Very suddenly loh, saya macam sekarang mungkin saya on the way dari KK pergi balik rumah kan. Suddenly saya dengar lagu, saya tengok barang, mungkin terfikir something, itu idea datang, itu design idea datang, terus saya chat saya punya designer sudah. I want something like this. Saya suruh dia buat sudah. Kau punya desainer orang sini ke? Actually, Afraid begitu lama, international lah saya punya artis. Oh. Tapi coming soon punya project saya comeback. Sekarang saya fokus satu artis dari Kuching. Okay. Orang lokal. Ya, Kuching punya. Wih, ini betul-betul Borneo sana ni. Ya. Sama Wih, mungkin smart sial. ada satu design idea dia One Malaysia punya. One Malaysia. Tapi design detail saya tidak mau cakap dulu. Okay. Saya mau bagi surprise. Sabar. One Malaysia. Betul-betul One Malaysia. Sekarang saya grow up. Saya punya history, cakap sedikit lah saya punya history. Yeah. Actually saya bukan orang Sabah. Saya lahir di KL. Oh. Saya bukan Sabahan. Okay. Tapi banyak saya kasih tahu orang kan, dia orang pun tidak berapa juga lah. Saya punya kawan memang semua orang lokal kan. Kenapa kau mau jadi Sabahan? Saya tidak mau jadi Sabahan. Saya lahir di KL 1 tahun, saya pindah sini sudah. Oh. Actually saya lambat 1 tahun lahir supaya saya di sini lahir dari Sabahan. Jadi kalau cakap KL saya punya hometown, saya balik sana saya mau tanya orang apa macam jalan lagi. Saya langsung tiada memori di KL-nya. Kau kena lahir di KL sebab Saya punya bapak mama kerja di sana. kerja sana. Oh, okay. Tapi dia memang orang sini lah. Tidak juga. Tidak juga? Ya, saya punya full family bukan orang Sabahan. Ya. Tapi saya buat banyak barang macam Afraid Clothing, macam Bukit Botak mungkin pungut sampah. Actually banyak saya nampak biarlah macam mungkin masa sosial dia orang fight something Sabah sama Semenanjung punya barang. Saya stand for Sabah dia. Wow. Saya stand for Sabah. Nah, kau cakap saya lahir sana saja, tapi saya langsung tiada memori sana. Saya punya memori semua di sini. Saya punya kawan semua di sini juga. Saya punya cowok semua sini. Jadi orang tanya saya macam orang luar negara lah tanya saya, where you from? Borneo. Saya sampai Jepun, saya sampai mana-mana pergi travel kan. Saya show dia orang, I'm from Borneo. Raffles, Nice. Yes, I'm fucking from Borneo. Ini Joe punya kan ni? Ya, Joe punya. Joe Alright. punya. Aku Joe. Jadi saya, ya, begitulah saya punya story. Dari Okay. sana. Okay, kita stop sekejap. Saya mau kasih reset the cameras. Okay. Ini surprise kan, betul-betul try to Yeah. understand saya. Betul saya because I know Afraid Clothing punya barang it's cool, the printing style pun bukan sini. Mana kau print kau punya barang? Actually at Thailand. Oh, no wonder. Ya, saya buat di Thailand. No wonder, Nah, bagus. sini dia orang tidak dapat buat quality ini. Kan? Actually kalau Malaysia boleh buat, memang saya buat di Malaysia juga. Tapi itulah. Ini printers yang di KL boleh buat tidak? KL actually boleh. Tapi Afraid Clothing kan kecuali dia punya printing, dia punya baju pun special lah. Saya punya ini brand keluar. Saya memang mau to underground scene-nya orang kan. Ya. Kalau macam normal baju, dia tebal, dia punya printing rubber kan, Oh. tidak masuk angin. Panas gila. Panas. Jadi saya punya yang langsung semua boleh masuk anginnya. Saya punya printing, discharge. Dia macam, kau faham kan, discharge? Tidak. Dia something, dia macam, dia punya bleach, ada color inside. Jadi dia bleach, itu color terus masuk. Jadi, kau tidak dapat rasanya. Ya, dia ya, ya. biasa nampak banyak orang pakai dekat 8 tahun dari first saya punya design sampai sekarang. Sampai sekarang betul. Ya, dia
baju hitam memang pandai runtuh lah, tapi desain masih sana juga. Kalau rubber printnya mungkin few years crack sudah. Ya, dia keren. Ya. Itulah different lah. Saya aim something yang lebih sesuai untuk undergo scene-nya orang punya quality. Sama memang selesa lah sentiasa Dia really, pakai. kau kena betul-betul faham apa dia orang buat di gig, macam mana dia orang punya berpeluh. Ya, panas gila. Betul. Saya pernah pergi konsert-konsert lah. Saya boleh rasa saya basah sampai saya balik. Saya pergi KL punya konsert lah. Saya balik hotel kan, masa saya buka baju kan, saya punya seluar dalam pun basah. Basah habis. Yang betul-betul yang air keluar bah. Gila. Apa punya konsert ni? Avenged Sevenfold. Oh, Ya. wow. Okay. Stocking pun basah habis. Panas betul. Bukit Botak. Okay. Kau memang suka hiking ke? Start from, saya lupa sudah bila saya start. Mungkin masa tu saya punya bisnes tutup sudah kan. Okay. Jadi macam jobless lah. Jadi mau try to exercise lah. Karena Bukit Botak dekat saya punya rumah bah. Jadi saya pergi try hiking. Lepas tu selalu saya last time saya rasa 1 minggu 3 kali saya pergi. Betul lah. Ya, 1 minggu 3 kali. Okay. Ya. Lepas tu okey lah saya selalu pergi sudah lah. Lepas tu nampak banyak sampah. Sampah bukan yang kebanyakan hantar plastin sama mineral bottle. Yang memang orang macam kau juga lah yang pergi trekking Yes. apa semua. Okay. Lepas tu memang tempat saya bah, macam tempat saya lah. Saya setiap kali pergi bah. Jadi nampak kotor, mana kau tahan. Lepas tu saya pernah nampak orang yang terus habis minum, masa dia naik kan. Mungkin masa dia naik penuhnya. Tapi dia minum-minum dekat atas sudah kan, habis sudah kan, dia terus buang di tepi. Terus saya tanya dia, kenapa kau tidak bawa naik atas? Itu botol ada air berat, kau boleh bawa dia pergi atas. Tapi masa dia kosong ringan, kenapa kau tidak boleh bawa Makes turun? sense. Shit. Okay. Ya, simple banget. Kenapa kau tidak boleh bawa turun? Karena starting point sana ada plastik bag bah, yang untuk kau buang sampahnya. Oh, ada kena sedia? Ya, ada sediamnya. Sama paling atas pun ada punya. Dan sekarang macam tengah-tengah pun dia orang simpan sudah. Siapa punya tanah betul? Dia tahu. Tapi sana ada satu dia jual minumannya bah. Oh. Jadi dia yang pergi beli tu sampah-sampahnya plastik bag lah dia sana simpan. Sedia Tapi lah. pun dia pun tidak berapa jaga. Macam kalau saya pergi, saya panggil lah kawan-kawan yang ikut saya hiking atau saya punya father, saya punya mother, bawa plastik bag lah. Kau punya parents pun pergi ya? Ya. Umur dia orang berapa sudah? 50, 60 sudah. Oh, okay. Masih kuat lagi lah. Ya. Lepas tu begitulah jalan nampak sampah, pungut sajalah. Bukan susah juga. Ringan lah, semua botol kosong bah. Di mana lagi yang kau kasih bersih? Sofa sana saja. Because memang kau punya hati sana lah. Kau Lepas tu trekking saya pernah promote, kasih tahu, suruh Facebook punya orang kasih tahu saya area mana punya tempat kau rasa kotor atau hikingnya tempat kau rasa kotor. Panggil saya saja, saya pergi. Ada orang message kau? Ada juga. Dan kau pergi sana mana? Pergilah sama Di mana? kawan lah. Di itu belakang QE sana, apa tempat Oh, sana? kau pergi sana? Ya, Kepungit pun saya dah pergi. Oh juga. ya, sana banyak kereta parking kan? Ya. Jadi saya banyak tempat saya pergi. Kalau betul-betul saya mau pergi hiking, saya bawa plastik bag lah. Ada orang lain yang buat begitu kah? Actually last time macam tidak banyak kok kalau hikingnya tempat. Tapi pernah saya ingat satu kali. Ada satu uncle sama dia punya anak, kamu sama-sama hiking kan. Dia nampak saya pungut. Lepas tu dia kasih tahu dia punya anak, sana ada sampah, tolong pungut. Dia orang dua-dua start tolong pungut lah. Karena mesti ini barang begini kan, mesti mau ada orang start bah. Ya. Baru orang pandai ikut pergi buat. Betul. Ya, mungkin banyak orang malu kan nampak sampah kan. Nanti saya pungut sampah, dia orang cakap saya macam habis juga lah. Ada itu fikiran juga lah. Karena di banyak orang punya mindset, pungut sampah punya orang low bah. Tapi saya tidak tahu kenapa lah. Tapi kalau bagi saya hero bah, orang yang begitu, memang hero-nya.
Tapi memang saya pungut lah. Pungut sudah satu plastik bag besar sampai bawah saya simpan lah. Bagi itu yang tukang sana jual Have to lah ayamnya. kan. I think bila kau buat bagus, memang orang ikut. Kau buat jahat pun orang ikut juga. Ya. Memang tu. Cuma yang buat bagus punya orang kan susah mau cari mah. Sekarang macam dia lagi suka macam kau tengok apa yang dia share di Facebook. So, kalau itu barang bagus kan macam lambat dia mau share. Tapi kalau yang jahat punya yang tidak bagus Share sampai cepat. tidak sampai 1 hari kan semua orang tahu sudah. Betul. Which is very disappointing lah saya rasa. Kenapa? Saya tahu kalau tempat lain macam tu, tapi kalau what I see di Sabah kan, that is very viral lah you can say. Memang dia macam penyakit mah. Ya. Why do we, kenapa kita buat ni barang yang tidak bagus? Macam begini punya barang kan pernah saya punya kawan kasih tahu juga. Dia tahu dia punya teori lah. Orang lahir memang jahatnya. Kau apa macam explain kau tengok baby start nangis. Okay. Nangis bising sudah. Lepas tu dia nampak barang, dia mesti mau ambil. Dia tidak tanya kau punya. Jadi orang lahir memang bukan bagusnya lah. Baru pelan-pelan kau dapat educate kau sendiri, grow up baru kau faham itu barang. Oh, itu perspektif lain lah. Ya, tidak bagi saya memang Make sense juga kan? ya orang lahir tidak bagusnya lah. Bukan tidak bagus lah. Itu insting lah. Ya. Macam animal sikit lah, binatang gitu. Ya, memang begitu ya. Kau lapar, kau nangis. Kau tidak suka, kau marah. Itu memang paling pure-nya orang. Lepas tu kau cakap dia orang jahat, dia orang bukan jahat. Mungkin dia orang belum Yalah. paham lagi sama barang. Macam kau cakap saya punya orang bagus. Saya tidak berani cakap lah. Kau cakap saya buat ini barang bagus. I make a lot mistake also. A lot trouble also. Tapi kena sendiri tahu lah limit di mana. Kau saya masih human lah. Betul. Jadi saya tidak 100% baiknya. Saya boleh cakap lah dalam ini dunia tiada orang yang 100% baiknya. Memang ada dia punya tidak baik, dia punya baik. Tapi itu percentage, tengoklah apa macam kau pergi balance dia. Weird kan? Saya punya mindset. Fucking deep, man. Nah, saya most of the time saya suka fikir barang. You're a deep thinker lah. Ya. Saya boleh macam satu barang saja saya kena fikir kenapa begitu, why. Lepas tu apa yang akan jadi, kenapa, apa yang dia kena baru dia jadi bini. Tidak bagus lah ini barang kan buat saya sometimes tidak dapat tidur menyalah malam. I think it happens lah untuk Ya, masa kau tutup mata kan itu otak start proses sudah semua barang. Tapi masa kau pagi kan nothing to think. Malam saya masa kau tidur baru dia start mau proses semua kenapa? barang. Do you know how to explain it? Ini bukan kau punya mimpi bang kan? Bukan Tapi mimpi. Like itu otak dia sendiri run out of your control. atau mungkin sebab kau punya badan sudah rest, Ya. kau punya otak sudah relax, terus tiba-tiba dia Ya, mungkin lah. itu engine start lagi. Actually, I experienced that juga. Jadi saya tidak berapa suka itu feeling lah buat susah mau tidur kan. Tapi thanks for lah itu masa yang paling banyak ide keluar. Paling kreatifnya barang semua dari sana lah. Yang something saya mau buat sama saya punya orang kan banyak orang suka dream. Lepas tu tunggu dia come true. Saya punya orang mimpi memang suka lah, dream big. Saya lebih suka cakap saya ada itu vision. Tapi lepas saya ada itu vision, saya kena terus pikir apa macam kasih itu vision jadi true. Jadi yang apa akan jadi ya reality. Like afraid clothing juga lah. Start afraid clothing sudah, lepas tu saya fikir saya punya afraid clothing saya mau
saya punya next level apa saya mau buatnya, saya pikir sudah, planning sudah, then have to think how to make it reality. You're a person of vision. Ya. Kau punya tattoo ni ada kau punya cerita kah? Tattoo actually banyak tiada cerita, tapi ada juga lah. Ada. Kau minat tengok tu barang. Ya, satu memang something yang I like lah. Yang something funny juga lah. Macam burger. Okay. Burger. Nampak kah? Nanti saya kasih gambar lah. Burger memang favorite saya lah. Okay. Ya. Burger saya suka makan. Lepas tu Deadpool, my hero lah. Deadpool. Yes, Deadpool. Deadpool. Deadpool, my hero. Macam banyak orang suka hero yang memang yang cool habis. Lepas tu orang baik habisnya lah. Ini anti superhero lah. Yes. Saya suka. Dia actually Deadpool banyak dia punya pikiran kan saya suka bah. Lepas tu something yang saya buat Very lah. real bahkan. Very dia lebih today, very ya. reality punya. Kan dia balik-balik ada orang cakap you my hero. Uh, No, actually saya bukan kau punya hero. Saya buat apa barang yang saya rasa mau buat aja bah. Tapi okay. Betul. jadi hero. Macam kau cakap pungut sampah lah. Saya tidak pikir mau jadi hero. Saya pungut sampah bukan kerana saya mau serve kau. Saya Bukan mau dapat datuk apa kan? Bukan. Yang okey lah saya mau buat lah. Saya mau kemas ini tempat supaya saya selesa. Actually selfie lah. Selfie juga lah. Tapi banyak orang cakap, bagus loh ini orang. Tolong kemas semua. Itulah something. Then kau jangan fuck you, I'm doing this for me. Jadi saya bukan buat untuk kau. Saya buat untuk saya sendiri. Ya. Ya. Tapi okay lah. Saya lebih more to person like this lah. Saya buat something bagus. Kau cakap bagus. Tapi saya bukan kerana saya mau buat bagus. Saya pilih buat bagus. Betul. Saya buat yang saya mau buat punya barang. Tiba-tiba jadi bagus punya barang. Yang orang pi thanks bu apa-apa. Are you a spiritual person? Masuk. Do you believe in the concept of a supreme being, Tuhan kah? Atau Saya rasa ini sensitif pak. Tapi Ya kan? boleh cerita lah. Kalau tidak, it's okay. Tidak, saya boleh cerita. Okay. Actually, I'm more to God-free person lah. Okay. Ya, bukan saya tidak percaya Tuhan, Alright. tapi saya tidak baik sekarang punya religion apa macam diorang run diorang punya agama. Okay. Like for me lah a bit miring sudah lah. Okay. Like jadi saya personal Chinese okay lah, Buddha lah. Okay. I'm start from Buddha. Lepas tu pernah juga Christian cuba like Kau pernah try lah. bukan saya try lah, like funny part lah, I feel like few time already Jesus try to help me. Okay. Like suruh saya datang. Kau ada itu feeling lah. Ya. Alright. Lepas tu macam ada orang yang sengaja datang cuba try to let me understand agama. Actually banyak agama saya pernah apa macam evolve. Cubalah. Bukan cubalah, dia orang datang okay lah. Something lah cubalah. Okay. Buddha memang saya punya original region lah. Ada satu lagi. Saya tidak tahu apa macam mau explain yang botak yang makan vegetarian saja dah. Okay. Itu Muslim saya pun pernah try to understand lah. Okay. Mungkin tidak berapa masuk lah. Try to understand konsep apa macam dia orang jalan. Christian dia orang datang cari saya baca Bible, saya baca habis satu Bible. But at last I chose to trust myself. Okay. Yeah. That's very good. I believe like mungkin lah religion dia akan bawa orang pergi baik. Itu saya percaya. Okay. If the person lost, like dia tiada direction apa yang dia mau buat, dia perlu agama itu betul. Like tiada direction berapa? Okay. Agama like something is a direction to lead you to a good person. That one I still believe. Like
saya percaya apa saya yang buat sudah, bah. Jadi saya tidak berapa percaya agama. So I believe lah what I'm doing is tidak hurt someone, then okay. Tidak kacau orang, Ya. orang tidak kacau kau. Ya. Something. I see Buddhists and Hindus are very, macam mana kau cakap apa? Cool, macam relax. Dirang macam dirang total opposites of, ini saya punya opinion lah. Yeah. Saya pun I am a more spiritual person daripada religious. Maksud saya, kalau religious orang pergi sembahyang, pergi church, very mesti sembahyang. Ya. Saya tidak. Saya rasa macam saya I feel connected to a certain God. Tapi it's just between me and God lah. Ya. Kalau saya bercerita sama dia, I have my own time, I have my own way. Saya percaya. But tidak religious, tidak macam orang bilang, oh kau mesti ajar orang lain. Pasal kau punya agama mesti kasih cari downline, cari apa semua. Itulah saya yang benci sekarang punya agama. Macam paksa, bah. Actually ini bukan paksanya barang, bah. This goes down to macam mana kau berfikir time kau pungut sampah. Yes. Saya pungut sampah sebab saya suka, saya bikin kau happy. Ya. Bukan untuk kau. Ya. Kalau kau rasa ini bagus, then okay lah, good lah. But Jadi tidak boleh paksa orang, bah. Like, kalau dia tidak percaya, kau paksa dia pun tidak guna, bah. I'm with you with that. Actually, religion kalau mau cakap, banyak lagi saya mau cakap, bro. Actually, saya suka cakap tentang religion. Like, I guess it's okay because we all have our own perspective. Saya, yalah mungkin orang akan, dia tidak percaya, alamak. Saya pernah ada orang cakap saya syaitan. Masa ada orang cakap, apa agama kau? Oh, saya tidak agama. Oh, tidak boleh itu kalau tidak agama. Dan kenapa saya mesti ada agama? Saya satu konsep lah yang funny lah. Orang yang beragama benar lah, dia orang percaya Tuhan, sama juga dia orang percaya hantu, hell and heaven. Itu basicnya lah. Kalau you do good and you go into heaven, you do bad and you go into hell. Tapi bagi saya kan orang lahir ini dunia tiada hell and heaven. Masa kita mati black and 6 feet under. That's all. So, ini hidup yang masa begini kan, apa kau buat, memang di sini saja. You do bad, everything is bad already here. But why don't you spend this life to do something good? We need people like you, man. Yeah. Like, not like everything good, but you try to do your best. Cause ini life satu saja, bah. Kau mati tidak sudah, bah. Itulah saya tidak percaya macam Chinese kan dia ada cakap next life. Okay. Kan Chinese punya culture atau before life. Okay. Saya tidak berapa percaya juga lah. This is Buddhism juga? Ya, Buddhism. Okay. Di Buddhism ada cakap kau mati sudah, kau ada next life lagi tuh. Oh. Ini Buddhismnya apalah. Alright. You reborn maybe to other person, like macam sekarang kau buat banyak jahat, apa kau makan banyak binatang, apa next life kau jadi binatang lah. Kalau Buddhismnya. But okay lah, kita open minded lah sini kan. Okay. What if being human itu satu benda yang tidak bagus? Terus nanti let's say next life lah. Kalau kau bagus, kau akan jadi babi. Because babi lagi relax, lagi makan, lagi apa. Tapi kena makan. Oh, betul juga. True. Tidak mungkin funny part lah. Saya remember someone told me like macam ini life kau suka mungkin lah bertatu, rambut kau berdai, kau suka colorful lah. Next time kau akan jadi burung yang bercolorfulnya burung. Something lah. Macam yang Macam best kan? ya, best juga kan?
Mungkin saya Kena suka elastik kau. Mungkin saya suka berenang, next life saya jadi dolphin. Macam cool juga. Tapi dia orang explain tidak macam next life kau buat ini barang, next life kau akan jadi enjoy lah. Dia akan Okey, faham. bagi saya punya konsep kan kenapa religion akan kasih tahu kau something hell and heaven kan. My concept is try to tell you don't do back. Jangan buat yang jahat saja. My concept lah. Actually sensitif saya boleh cakap juga kan. Boleh bah? I mean, I this is a safe place where we can talk about anything. Okay. And kalau kamu disagree atau agree with what we're talking about, just comment below. Kita bikin ini barang jadi sihat. We talk about this very openly. So, ya kalau kamu marah kah, kamu tidak puas hati kah, just let us know. And we have something that is very real. Kami bukan mau tipu, kami bukan mau apa? Orang bilang kasih sugarcoat. Ya. Kasih manis dia supaya semua orang happy. No, this is reality. This is the thinking Sabahan. Ini jadi bila kita start berfikir secara critical. And I guess it's okay. Kalau dia orang marah, alhamdulillah. Okay. Apa boleh buat kan? Nah, tahu keluar nanti dia orang pukul saya habislah. Tidak juga. Tidaklah. Juga. Sabahan okey mah. Jadi kau pukul dia. Jadi kita masih di agama punya chapter Yeah. kan. For me, agama, I believe is someone create the religion is very smart. Okay. Dia dapat fikir sudah kenapa dia mau buat ini religion keluar untuk tolong orang. Nah, orang macam tadi saya cakapkan, orang lahir memang bukan bagusnya. Jadi ini orang mungkin dia pun satu dreamer or thinker. Dia fikir buat satu barang yang boleh sampai beratus-ratus tahun pun orang masih percayanya. Lepas tu orang akan ikut dia punya barang buat. Itu guide lah. Ya, itu guide. Jadi itu orang mungkin lah. Dia Tuhan lah. Tapi mungkin dia, bagi saya punya konsep lah, dia satu orang yang smart betul aja. Okay. Dia masih orang. Tapi Saya tambah kau sana. Okay, dia buat itu guide lah, buku lah. ya. Kalau mau buat baik mesti macam ni. So mungkin dia fikir, ni boring lah cerita dia. Saya kasih dia siok sikit lah dengar. Kasih dia siok sikit. Oh, dia ini orang ada kawan. Ini kawan ada lagi anak, ada apa. So bila orang baca story, macam best. Macam storybook. Macam storybook. Dia kasih print sudah. Kasih dia punya, dia mau mati sudah. Bagi dia punya anak. Kau tengok ada macam sampai sini, kau fikirlah begitu banyak agama. Setiap dia orang macam Bible lah. Itu buku lah. Kau ada nampak dia orang punya sama punya barang enggak? Semua storybook. Ya. Lepas tu semua ada kaitan. Ini bukan story lah. Ini betul. Ini pernah jadi dulu. We don't know. Okay lah. Any person try to prove. Ya. You will have that lah. Mungkin ini orang smart betul sampai dia dapat buat semua barang. Okay lah, still Tuhan lah dia. Dia masih powerful lah itu orang. Mungkin bagi saya dia pun, kalau bagi saya betul ada Tuhan, saya rasa banyak barang dia orang boleh fix bagus. Kenapa dia mau bagi satu buku aja orang, lepas tu tengok orang apa macam buat? Kalau dia Tuhan. And then lepas itu buku kena print, lepas dia sudah mati, dia sudah... Saya bukan cakap Tuhan tidak real lah, tapi for my personalnya konsep lah. I still respect other religion. I still respect. I respect that. Ya, saya respect. I feel respect we what need... you believe. Ya, I respect. Memang perlu... A guideline lah. Something. Kita perlu all this religion. Because tidak semua orang sama. Mungkin saya anggap ini religion, saya anggap yang ini. So okay, kau pergi sana, kau pergi sana. So like I say, I still believe religion is try to bring people like to the good. Yeah. Ini saya percaya. True. Tapi itulah dari siapa yang create ini barang, I have my own like mindset and concept. I think along the way mungkin 100 tahun
ada some fucker, oh kita boleh buat duit lah ini barang. Tapi macam sekarang juga kau tahu religion actually like business. Marketing. Yeah. That's why I not be like religion now. If I still like I believe, but I not like follow like I understand. most people. Yeah, I because it's think- quite business now. Business oriented. Yeah, business is direct sale. Like I find you okay, your whole family must join. Yeah. Sama ada satu Momaga apa macam Kristennya tapi tidak baca Bible saja, tidak cross tu. Tidak sure. Tapi memang banyak lah. Ada satu itu dia orang pernah cari saya. Lepas Mormons. tu Mormons ya. Ah. Mormons saya Tapi saya respect diorang punya rajin. ya, dia orang rajin. Diorang all out ni. Yang selalu naik bicycle. Ya. Itu actually starting memang saya mau cakap apa? Boleh cakap apa ni? Maybe not that one lah. Ya. Specifically, I think tidak lah begitu. But yeah, I know, I understand where you're going. You know what I'm going to Yeah, say. yeah. It's jadi kau from It there. feels. Yeah, let's not go there lah. But we still respect. Okay, yeah, we still yeah. respect, Respect the juga. religion. My main point is I respect religion, but It's not for you lah. I not buy how the people run it now. Yeah. True. I can say like that. I still respect. Betul. Yeah. Actually, religion tiada salah bah. Betul. Orang Dia saja yang. so human is still the problem of the world. Yeah, it's the most agree. bigger problem. Like how the both two regions start to fight. Itu sampai bila-bila tidak pernah Yeah. habis. I don't like when religion sudah bercampur sama ego. Yes. Oh, Actually, like it becomes something very jahat. Betul. most simple concept of my about religion is don't have one of the religion will teach you hate and racist. Yeah. So it's simple. Yes, religion punya concept come out is try to bring everyone to the good. So if you religion try to teach you to hate other, to resist other agama, then what the main point? Let's talk about racism sekejap. Kau pernah experience racism kah? Di sini. Pernah Being juga. Chinese. Pernah juga lah, but very rare lah. I think it's at the Muslim or Malay restaurant. Saya masuk sana, macam lain lah dia orang tengok saya. Mungkin ada tattoo atau I'm Chinese, I'm not sure lah. But they don't really serve me first. Like saya yang first yang duduk sana. Yang orang lain masuk sudah kan. Dia pergi serve yang orang yang lambat dari saya masuk. Baru Kenapa? serve. I don't know, but Ini orang tidak pandai order ni. but after few time actually okay lah. So from my experience, I not really feel like racist in Sabah. Because for me, Sabah is quite one Malaysia. Like saya punya kawan dari saya sekolah rendah, saya punya jiran Muslim Melayu, saya campur juga. Filipin saya campur juga. Actually not really much love like something racist or everything. So very Yeah, interesting. so still very thankful lah. Thanks. Alright. Tidak drama. Ya, tidak banyak drama lah. Tidak pernah orang gaduh Kau sama tiap pernah saya. pergi gig, lepas tu lori sampai ke semua kena angkat. Dan Tidak. okay. Siapa? Saya pernah nampak lah a few gigs yang di. But why? What happened? Itu gigs I think tidak ada permit. gaduh, gitulah. Pernah juga nampak orang gaduh. But it's not about race lah. Uh, Ini no, about pasal race. cewek lah. Bukan. About like I'm from punk scene and you from different music scene. Really? Tahun berapa ni? Tidak berapa ingat toh. Sekarang masih ada begitu kah? Saya tidak tahu sekarang lah. Satu sama saya mau cerita tentang punk scene di Okay. KK lah. Right.
I'm not sure they are real punk or what. Okay. But quite racist lah dia orang tidak suka kategori lain. Kalau bagi saya punya idea, saya rasa okay bah. Banyak setting luar negara kan, biarlah kau punk kah, kau metal kah, kau pop star kah, no problem bah. So this punk, I think bukan punk Saya harus bukan masalah punk lah, masalah orang juga lah. Oh, okay. These are local people. Ya. I'm not sure, saya tidak cek dia punya IC. Tapi polis datang, cakap kuat dia gaduh sama itu orang bah. Dia pukul sudah itu orang. Okay. Lepas tu dia gaduh, aku panggil polis lah, saya tidak takut nih. Sekali polis sampai kan, hilang dia orang semua. Like, mana sudah dia orang? And you were there? Ya, I'm there. I think it's Karamun-Sing bah. Oh. Karamun-Sing. Sama cakap sedikit tentang music scene di KK lah. Itu berapa tahun ada buat gigs apa kan? Banyak Kamu orang aktif juga kan dulu? ya, banyak orang yang mau datang pergi gigs. Dia orang mau enjoy gigs, tapi dia orang tidak mau bayar. Like we selling the ticket, like not even can make money. Like untuk cover ini show, cover ini show untuk kamu orang enjoy. Kau organize kah? Pernah Okay. juga. Alright. Pernah sama Nuk sama Emok. Yeah. Jadi So orang tidak mau bayar tiket? ya quite set lah. Lepas tu kalau macam tiada show, dia orang komplain. Kenapa lama sudah tiada show? Tapi masa ada show, bukan jual kau mahal. 10 ringgit, 15. Itu itu band semua mau bayar. Tapi kamu orang pun tidak Ini mau. muka-muka boleh ingat kan siapa? Boleh juga. Betul lah. Ada juga, ada berapa. Selalu datang juga. Ayo, kalau kamu lah yang menigunik. Macam support habis, tapi datang. Biarlah itu ada tag-tagnya kan. Satu masuk sudah, bagi kawan bawa keluar, buat satu masuk lagi. Satu tiket mungkin masuk 4-5 orang lah. Ada bayar satu orang lah dia orang. Itu yang set lah nampak. Nampak lah. Nah, kamu barang begitu banyak band mati karena tiada orang betul-betul bisa support dia orang mah. Tapi bukan mau buat duit besar. Kami try to enjoy itu barang mah. Biar kau main band, kau mau enjoy instrumen mau duit, kau pergi jamming mau duit. So diorang ni bukan supporters lah. You can say diorang bukan support lah. They just wanna Come to enjoy free. Yeah. Yeah. So enjoying free is not supporting. Okay. Yes. But watching YouTube is free. But At least subscribe Yeah, lah yeah, kan. subscribe lah, Like yeah. comment kasih share or something. Ayo. banyak bukan music scene saja karena begitu mati lah, banyak semua barang lah. Macam kalau kau suka satu barang, kau tidak mau bayar duit beli, dia tidak dapat income. Apa macam dia buat next time dia barang keluar lagi. Betul. Itu yang mesti mau run-nya bah. Bagi saya lah. Saya nampak banyak band mati karena itulah. Bukan mati lah, maksud saya mati tidak aktif sudah lah. Nah, dia balik-balik buang duit. Memang setiap orang suka punya barang kan, dia akan invest semua. Tapi one day dia tidak dapat invest, tidak dapat cover sudah. Penat sudah. Terpaksa give up bah itu barang. Understand. Mungkin macam kau juga lah. Kau sekarang buat ini video 3 kamera, costing juga. Betul. Betul. Costing juga. Mungkin sekarang kau enjoy. Mungkin one day kau punya income tidak dapat support sudah. Memang kau terpaksa mau give up ini barang. Ayo. Itu okay. Sekarang sesuatu sudah. Okay, saya faham apa yang kau cakap saya. Ayo. So apalah kau? I mean, wah, biar sedih tu. Yo, bila kau cakap it's sad, I know it's sad, tapi kan saya tidak nampak mana dia biar sedih. Bila kau cakap ya, okay, ini barang saya apa semua. Wah, itu terus di hati kan. Begitulah saya tanya kau punya main income dari mana? Saya punya main income. Macam saya punya show sudah sekarang. Sekali. Saya punya main income bukan inilah. Saya kerja.
di BKK. Ada gaji lah tiap bulan. So but bila itu duit lah. Tapi sekarang kan memang ada masalah duit lah, tapi I don't think itu duit itu betul-betul itu apa yang saya cari bah. Apa yang saya cari macam mana kau mau kasih happy kan? Ya. Something lah macam begitu juga lah. Kita sama lah. Kami sendiri cari way to find our money to buat something we like. Yeah. But one day kalau orang tidak support, kami punya income tidak cukup cover sudah, kita kena give up one day. Ya. Ayo. Set. Tapi sama juga lah saya punya affiliate coating punya idea. Once I still can afford to run, I will run it. Because these are the things yang kau mesti mau bikin kan. Something bah kau mau like your own legacy. Betul. I don't. But I think your legacy is there sudah bah. Afraid. I mean even after tahun berapa kau bilang kau tutup? 2017. Okay, now is 2020. Yeah, I think it's a good 3 years. Yeah, around 3 years. Orang masih pakai, geng. Ya. Masih nampak. How do you feel? Happy yo. Masa saya paling top lah, konon lah, top lah. Saya di KK kan, biar saya jalan pergi Center Point, saya jalan pergi Surya Sabha, Imango masa tu belum ada lagi. Saya nampak orang pakai saya punya baju, biar dia tidak kenal saya limpas. Saya senyum sama dia. Dia yang bingung. Siapa nih senyum sama saya? Tadi saya belanja kau makan juga. Happy pak, itu happy kan, duit tidak dapat belinya pak. Like something, kau betul-betul dapat satu barang yang bukan duit belinya barang pak. Itu rasa susah mau explain. Siap, betul. Itulah, saya sekarang saya kalau balik saya mau buat affiliate coating, sama juga konsep, money not come first. Yang penting saya mau enjoy. Saya mau buat apa yang dalam saya punya otak, apa yang saya ada vision sudah, saya mau kasih dia keluar. Jadi bahaya juga nih. Kenapa? Mungkin saya keluar balik tiada orang beli. Hoi, Mungkin saya first mau beli. Coba kamu komen siapa mau beli baju dah. Kau punya follower banyak sudah tahu. Ada juga lah, ada. I mean, saya pergi Kuching saya nampak orang pakai. Saya KL maybe not. Saya tidak nampak, tapi I'm sure ada. Sampai mana kau bawa kau punya brand? Sampai mana paling jauh kau jual kau punya t-shirt? Sampai mana? Saya pernah kirim pergi Rusia. What? Betul? Yes. Ya, orang Rusia beli sama saya. Masa ada satu orang Los Angeles dari US pergi kedai beli saya punya baju juga. So actually it's quite international. Memang lah. dia carilah itu brand. Ya. Dia jumpa saya punya Facebook kah Instagram. Lepas tu dia sampai ke dia pergi kedai beli. Huyo. Sama juga ada satu yang paling funny punya orang lokal yang tanya saya bah. Dia datang kedai, dia cek affiliate coating. Dia tanya, "Ini brand dari mana? Import dari mana punya?" Saya terus kasih tahu, brand memang lokal punya lah. Dia terkejut. Dia cakap itu konsep, itu quality. Dia terima lah. Tidak macam lokal. Huyo. Happy juga lah, masa tu memang happy lah. Wah, siap. Banyak lagi cerita affiliate. Apa macam banyak lah. Kalau mau cakap lama nih. Mungkin next time kita buat satu episode. Boleh. Kita buat yang t-shirt punya. Full affiliate coating aja. I think last few shows saya interview Afik from Vandalism. Ya. Dia pun interesting dia juga. pun satu saya respectnya, lokalnya, brandnya, owner juga. Itu orang pun pergi jauh. Ya, dia I pun mean, pergi kau jauh. nampak all the hip hop scene punya orang kan, yang this is, kau boleh nampak dia kerja keras bah. Ya. Bukan yang harap kawan, harap duit siapa-siapa, dia buat batu barang. Even kalau orang bilang, oh ini ada sikit tidak ngam, benda memang jadilah. Dia pun satu kawan juga lah. Macam berapa few local brand kawan juga.
kami punya purpose sama juga bah. We fight for Borneo bah. Mau buat satu brand dari Borneo mau sampai luar. Actually saya start banyak barang kan memang for Borneo lah. Untuk show Semenanjung kan Semenanjung selalu cakap. Semenanjung selalu cakap. Kami tinggal di atas pokok. Tapi we can do a lot thing. Macam yang tadi yang paling awalnya lah cakap saya Chinese, saya buat barang memang jadi. Macam begitu juga Semenanjung memang lagi hebat dari Sabah lah. Tapi we still can do it. Yeah. Saya punya best customer Semenanjung pun banyak. Dia orang pun proud ini baju brand dari Sabah. Tidak kalah Semenanjung punya brand juga. Itulah banyak saya fight kan, saya mesti fight for Sabah. Biar saya lahir dari sana. Tapi this my hometown. Betul lah. Tapi sekarang saya punya next coming, I still fight for Borneo, Sabah, but I try to fight for Malaysia. Mau Malaysia keluar lagi besar. Next step lah kan. Next step lah. I mean, you have people from Russia, LA, Australia. At least lah Australia kan dekat sikit. Ya, Okay saya lah. dekat lah, dekat. But still international juga betul. Sama ada Brunei lagi. Oh ya. Oke, Pak, luar Borneo negara. Pak? Masih Borneo? Ya, masih Borneo. Okay, saya mau pergi topik yang gila sikit, boleh kah? How gila. Saya dah nampak kau punya gambar yang ganjil-ganjil. You don't have to do it now lah. Okay. I just about to do it. Maybe next show. Maybe next show. Picture. Yeah, I think maybe Yeah, nanti I'll nanti just go through. Nanti saya kasih show lah. I'll curi some Insta photos. You express yourself. Okay, ini post free clothing lah. Free clothing sudah tiada. Yeah. Terus kau jadi apa jadi? Kau jadi short ke apa? Tidak, saya rasa masa saya pre-coating pun pernah buat, bah. Really? Ya, tapi sekarang dia orang tahu apa kategori. Okay, explain dulu dia. As we speak sekarang saya tunjuk kamu gambar-gambar dia, and these pictures are mildly disturbing. Untuk cewek-cewek single this is mildly arousing. Atau for kita punya LGBTQ punya orang kan dia orang So are you okay lah dia bogel lah. Okay. Can we say bogel? Can we say? But I still cover my Kan? main point. Okay, so, main point. Main point. Yeah. Ya, kenapa? Macam mana kau boleh start ini first time yang buat, mungkin nanti kau boleh cari itu gambar post keluar Okay. di dekat QE sana itu Torong Wong sana. Masa tu saya punya kawan yang ambil satu kawannya photoshoot. Suddenly saya nampak itu tempat. And I feel like I don't know, I want to do it. Ada something yang panggil. Ya. I think I have to do it. Jadi saya kasih tahu saya punya fotografer, stop dulu. Bagi saya sekejap, tidak sampai 1 minit. Saya pergi yang tengah-tengah, Torong 2 kan. Tengah-tengah sana ada satu. Ada lubang itu. Ada lubang sana. Saya masuk lubang, saya buka baju, buka seluar, cover, saya jump pergi tengah-tengah jalan. Lepas tu saya rasa berapa saat saja, cak. Oke, masuk balik tu. Dia itu fotografer tahu lah apa jadi. Dia tidak tahu saya mau telanjang. Tapi Jadi dia terkejut ya, juga dia lah. terkejut. Dia pun shoot ya. Lepas tu itu gambar nanti dia post lah. Actually quite cantik lah saya bagi saya. Quite cantik. I guess. Lepas tu saya buat Lagipun kau punya badan pun ya. kurus. Sekarang tagap sikit. Agak sikit. Kau workout kah? Saya workout sudah. that's Kau very- boleh banding. Actually itu suddenly jadi saya punya signature pose sudah lah yang. Okay. Oh my god. Lepas tu saya buat ini barang. Actually, I try to fight for the men, right? Oh really? Like, okay. kenapa perempuan post gambar seksi? Tiada orang komplain. Semua enjoy, semua bagi like.
semua cewek cantik. Okay. Sekali laki post gambar yang dekat begitu punya limit, orang cakap kau buat masalah lah, kau bogel lah, kau gay lah, everything keluar. But is it wrong? Yeah, then why the difference? Kenapa kalau perempuan post gambar yang mungkin cover man point aja, semua orang baik, ribu-ribu like. But why if men do this? Mungkin saya tidak cukup handsome lah. But just try to do like something I feel happy and enjoy, and saya tidak terkacau orang juga. Berapa banyak gambar saya buat begini? Ada di lantai lah, ada di motor lah, ada di mana. Banyak. Sama ini saya buat ini ada satu konsep juga. Okay. Jadi kita semua lahir pun bogelnya apa? Macam saya pernah nampak kau tulis tu. Ya. Okay. Teruskan. Itulah. Jadi I think not the problem to bogel, Okay. but try not to porn, Alright. but I more guess- to art. Kau buat artnya, kau boleh faham lah. Yeah. Kalau macam luar negara kan, dia orang punya art class, ada laki perempuan bogel habis, tukis. Kau tidak cakap dia orang masalah. Kau tidak cakap dia orang porn enggak. Itulah. I don't think it's a masalah lah. Mungkin kita sini Muslim country lah. Jadi itu gambar kan I don't think so. I think itu gambar pernah I think it's a Sarawak fan page, Facebook page, pergi post, lepas tu kasih condemn dia. Itu gambar. And saya kan memang tidak kisah orang cakap apa saya buat. I like to do what I want to do. Kalau saya tidak bunuh, saya tidak rogo, saya tidak rompak. I don't see the point of bad for me. So I still doing what I like. It's how you express yourself lah. Ya. Ya, dia orang condemn, dia orang cakap lah saya buat masalah apa ini. Then I just comment, thank you. Ambek kau. Lagi panas dulu, lagi panas. I think my perspektif lah. Kenapa bila orang tengok kau punya gambar dia tidak suka, bila dia tengok kau punya gambar dia tidak happy, bukan dia patut cakap sama kau. Dia patut cakap sama diri dia sendiri. Kenapa saya tidak suka barang begini? Kenapa? What's wrong with me? Ya. Kenapa? Jangan mau nampak itu, oh ini tidak bagus, dia tidak betul. Because dia orang tidak kenal siapa dia orang mungkin dia tidak suka begitu sebab bla 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 bla. Dan dia kena kenal diri dia dan baru dia boleh faham kenapa kau buat macam tu. Sama sekarang case begitulah yang viral lah. Yang paling baru yang tawa itu 4 perempuan yang Blackpink tu. I see that as very very beautiful lah. Tidak, saya tidak nampak masalah. Okey lah, cakap betul lah, saya tidak suka K-pop lah. Tapi saya tidak sampai anti K-pop lah. I still listen to Blackpink lah. I mean, It's music. Okay lah. Kalau kau mau cakap dia menari depan itu tulisan Jawi, okay lah, sorry lah. But then again, that is not, bukan alasan mah. Ya. Kalau Tapi, itulah. actually itu tulisan Jawi itu apa maksud yang belakang itu? Tawau. So what the problem? I mean, okay. Kalau kau tengok orang Arab, dia buat itu belly dancing, baju tiada itu lepas je. And di belakang semua itu orang pakai all this jubah and they look religious lah. Tidak orang marah pun. Oh, ini culture. Yeah. Okay lah, mungkin bukan culture kita, but we are a melting pot of a lot of people bah. Lepas tu, okay lah, ada tulisan Jawi lah. Lepas tu itu tulisan Jawi tawau. Bukan itu ayat start dari A. Kalau sudah pergi sana lagi panjang cerita lagi. Jadi orang memang saya hanya boleh cakap orang tidak cukup open mindset lah, mungkin something they try to lock themselves like in a keyhole. Yeah. True. Kalau orang betul-betul kopi faham semua, macam saya punya kawan pernah pergi Istanbul, Muslim country kan, atau Turkey pun Muslim juga kan.
Yes, Yeah. you can say that. Yeah. Kau tahu dia Chinese, dia balik sini, dia surprise. Malaysia punya, saya rasa government punya masalah lah. Not the people lah. Government try to. Dirang mau cakap yang dirang sudah lama macam tu lah dirang buat banyak salah. Sekarang kita mesti mau ajar dirang balik. Ayo. Kita lah itu Ini topik jangan cakap banyak lah, takut nanti ini video kena naik kotor. I mean, my family, my grandmother is Muslim. I read the English version of the Quran, and I know Al-Baqarah, which is the cow. Dia bilang, it's like Christian punya Genesis, penciptaan, how the bumi kena bikin, all that lah. Yeah. I mean, bila saya baca kan, it is interesting, it is different, tapi the essence of it kan sama saja bah. Jadi macam kau lah, kau pernah kau faham Muslim lah sama Kristen. Lebih kurang sikit-sikit lah. Lepas tu bagi kau punya kefahaman lah. Actually ini dua sama kah? Sangat kan? Sama betul. Jadi I think origin is start from one, but people try to separate it. Because I think Okay lah, mungkin saya punya idea macam ni tidak bagus. Saya buat saya punya. Tapi ikut ini mungkin bawa sikit. mungkin. Saya tenggam sama kau. Jadi saya lari sikit. Sikit lama-lama jadi jauh banyak betul. kau, betul-betul banyak kau sekarang. Betul. Because as a religion, ini politics pun macam tu. Kalau let's say lah kita kawan bagus punya. Satu kali saya pergi masuk saya punya rumah, kau masuk kau punya rumah, kau jangan kawan dia. Dan di dalam itu rumah kan kita fikir dirang tidak betul, dirang tidak bagus, tidak apa. Tapi bila kau jumpa kau punya kawan depan mata kan, there's nothing bah. Yeah. Macam people say Islam, Christian, Hindu, Buddhist. Bila kau duduk satu meja kau makan kan, kau tidak nampak orang Islam makan begini, orang Kristian makan sama sajalah. We all still human. Ya. Jadi saya rasa mungkin saya start sekarang saya boleh create satu religion yang tidaklah, bukan begitu cakap. Mungkin bagi saya kan saya tidak mau to religion, but I more to humanity. Jadi dalam Chinese kan ada satu agama lagi, macam agama apa, macam mau explain sudah. Dia bukan agama, dia kira macam satu agama, tapi dia Bahai kah? Bahai kah? Dahai kah apa tu? Dia semua dia ambil. Tidak dia langsung tiada kaitan Tuhannya. Dia kira satu kelas lah. Dia ajak kau moral. Dia kira macam agama moral. Tapi dia tiada sembahyang barangnya. Dia start dari satu orang China yang memang smart gila juga lah. Dia control punya, macam dia ketua kampungnya area sana kan. Okay. Dia orang tiada pagal, kunci tidak payah kuncinya. Begitu. Dia pakai dia punya It's like common sense lah sudah. Ya, like he teach people how to do good. Like kalau kita faham ini barang kan, actually tidak payah agama sudah. Macam wow. Saya tidak mungkin suddenly kalau macam kau punya barang simpan di meja lah. Saya limpas, saya nampak ada barang. Lepas tu tiada orang. Saya pergi ambil. Kalau betul-betul fahamnya orang, tidak pandai pergi ambil barang orang lain. Kan? Sure. Itulah dia punya agama, begitulah agama moral kan, dia kasih tahu orang kan, bukan kamu punya barang kau tidak boleh ambil. Macam people in Tokyo lah, in Japan. Ya. Tokyo. Saya punya phone tertinggal di satu restoran, saya sudah jalan, saya balik masih ada. Itulah education penting dari agama bah, actually. Kan? Kalau kau jawab begitu. Saya tiada agama, tapi kalau saya nampak orang punya handphone simpan di meja, tidak akan saya ambil, bukan saya punya barang. It's simple bah. Ya, betul. As a human.
Kan jangan lagi check up orang punya dalam rumah punya barang. Kenapa saya mau pergi rumah dia ambil dia punya barang jalan? Betul. Betul. Jepun kan sama juga. Saya duduk di kedai burger, my favorite. Sama juga satu meja begini. Mungkin saya duduk sini lah. Dia duduk di tepi saya lah. Laptop, handphone semua di meja. Dia makan. Dia mau pergi tandas. Dia terus pergi tandas. Saya yang bingung, bah. What the fuck? Dia biar saja itu barang begitu. Jadi ada orang limpas kan dia mau duduk. Saya yang otomatis bah kayak ada orang duduk nih. Saya tahu dia. Dia duduk tempat lain lah. Lepas itu dia balik. Dia tidak pergi cek dia punya barang hilang ke apa. Dia sambung makan dia cek dia punya laptop sudah. Because dia percaya kalau dia bagus, orang pun bagus sama saya. Itulah orang agama saya rasa paling pure pun aja orang begitu bah barang. Betul. Tidak akan aja yang bukan benar bah. Sama juga back to the paling awalnya point. Orang lahir memang tidak bagus, tapi kita kena pergi paham, educate. Ya. Biar educate. What is this? Kalau kau cakap sekolah apa kan, saya sekolah sampai form 3 aja. Saya punya English fail, saya punya Melayu fail, saya punya Chinese fail. Tapi I try to think why and how and what gonna do. So okay, kita boleh summarize that religion waktu kena buat awal-awal is all about education. Yes. Ajar orang jadi bagus. Yes. But along the way it fucked up. And become business and racist. It's business lah. Yeah. It's business because there's always one person yang untung. Yes. And sadly religion dia pakai untuk dapat dia untung. Yeah. And dia kasihlah macam-macam punya tipu. Jangan tipu lah, jangan tipu. Bukan That tipu one person lah. Yeah. Everyone else is okay. They follow and they try to be good, but that one person. 1 jam sudah. 1 jam setengah sudah. Ini Kau pun tidak fikirkan kau boleh begini lama. Ini paling panjang punya interview sudah doh kalau betul-betul interview 5 jam. Habislah kamu orang. So, mana sana kita tadi? The one person. Oh yeah, that one person. We're not saying God is bad. We're not saying kau punya agama begini, kau punya Tuhan tidak bagus. No. Semua agama bagus. Semua Tuhan. We believe probably there's one. Yeah. God memang bagus. But somehow ada satu orang yang ini marketing strategist punya orang yang saya boleh buat duit ni. Saya tidak mau cakap agama tidak bagus, samalah dia punya konsep. Maybe it's a person start to do something different at the region. So I don't asking you to believe what I say, but you try to open your eyes to see. Simple. You try to open the eyes to see around you and everything. Okay. Then you start understand. You don't try to say like no dia tipu punya. Bukan begitu punya. You try to open your eyes. You try to understand. You try to feel. Betul. Okay. Please. Ini sangat wow. My fuck. Mindfuck. Yes. That's why itulah tidak dapat tidur. Yo. Sky. Saya rasa lama sudah ni. Lama sudah. Ada anything you want to add atau ada pesanan kah atau anything kamu mau promo kah? Ada kawan punya bisnes kah apa? Tidak apa mau promote juga, tapi itulah tell semua orang lah. Believe what you're doing and try to do your best. Even nobody believe in you. Like how I start most of my thing. Like my father pernah ketawa saya tidak dapat eja A to Z.
Saya tidak dapat sebut habis. Oh. Cause saya punya Inggris memang fatapnya lah dari dulu. But I prove it wrong. One is Afraid Clothing, other one is my pomade business. I think pun stop sudah lah. Saya deal sama, I think it's around 90% is luar negara, orang putih punya. Saya email, saya chat, saya order. So jangan orang cakap kau tidak boleh, then you stop. Kau mesti mau. Believe yourself. Like my Afraid Clothing design, trust and believe, but not for everyone or for your God, for yourself. Biar masa kau percaya kau sendiri boleh buat, then the power will come. Wow, okay. So deep. No, very simple one. Yeah, I should like kasih warning orang in the awal rancangan, like watch this episode with open mind. Kalau tidak, kamu akan like, what the fuck is this? Sekarang mungkin banyak orang yang sudah tengok sampai hujung sini, memang start marah, start cakap saya tidak bagus, saya condemn agama something or everything. But still what I respect religion, but orang buat masalah. Yeah. Saya tidak suruh kau percaya saya macam saya kah, atau percaya saya tidak agama. Try to not evolve everything, but you try to open your eyes to see what happened in the world now. We try to think with an open mind. We think we think with more than one perspective lah. Kau jangan tengok ini dunia pakai mata kau saja. Ada Sky punya mata, ada saya punya mata. And we've shared what we thought is what we think may not be right. Yeah. Tapi inilah pandangan kami. So if you guys agree, if you guys don't agree, if you wanna interact, do comment. Atau kamu boleh pergi Skype punya IG. Boleh personal promote kah? Saya punya IG nanti dia tag di bawah. Nanti saya kasih link semua yang berkaitan. Tiba-tiba bom. Yeah, please interact with us because kami mau orang Sabah start berfikir secara matang bah, because you see our leaders di internet, di TV, and you see all these leaders yang we vote for kan, dirang bukan semua. Some of them are not really thinking maturely. So macam a bit sad lah yang kita ada ketua-ketua yang kita harap betul kan, tapi tidak pandai berpikir. Yang sekarang enggak kau cakap ni? Yes, yang sekarang. So, okay. But there's a lot of leaders yang kami respect. Yes. Yang kami rasa patut lagi lama lagi dirang memimpin. And why I do this interviews is to provoke thinking people yang muda, yang die sudah, supaya kita boleh buat satu society yang bukan blaming bah. Oh, yes. Ini salah dia, ini kita sama-sama find solutions bah. Sama sini kan saya cakap something lah. Itulah kalau semua orang buang masa untuk blame orang kan. Kami tidak kurang bah orang yang blaming orang. Kau tengoklah social media semua. Tapi kita kurang orang yang pergi fix the problem. Yes, be part of the solution, not complain. Yeah. Okay. Karena kau balik-balik komplain, itu problem tidak akan fixnya. Why don't you think the way to fix the problem? Yeah, betul. I mean, you can complain lah satu kali saja. Then after that, we find something to do. Like me, I complain that people don't talk. So I invest my equipment, I invest my time so that I can talk to people. So now you're looking at people talking. So Talk a lot. I believe I'm part of the solution. I believe lah. Kalau apa yang saya cakap ni merapu, then kamu boleh subscribe orang lain. Mungkin bukan part of the kita solution, but we try to
bring the problem come out to. Ya, ya. Together to talk. Yes, yes, Ya. yes. Betul. Nah, kalau satu orang macam John Lennon, dia dreamer juga. Dia banyak fikir, dia punya lagu ada janji juga apa macam itu dunia dia harap begitu. Tapi kalau dia satu orang mau buat saja memang tidak jadi. Jadi kita perlu banyak orang lagi yang boleh pergi fix itu problem, pergi ubah, pergi find a solution. Betul. Bah, sampai sini salah. Sky, thank you very much. Saya sangat Boleh buka appreciate sudah? dia. Oh, iya. Bah, this is Sip with Egan ending now. Ciao. Bye. Wih, awesome man.